Perubahan teknologi datang begitu cepat. Cerita ini tentang bagaimana Nokia berjuang bertahan tahta di tengah persaingan yang semakin ketat. Nokia bukan sekedar ponsel, tapi simbol kemajuan. 1998, mereka jadi produsen ponsel terbesar di dunia. Semua orang ingin punya Nokia. Nokia 3310 adalah legenda. Setiap orang punya cerita tentang HP ini. Tahan banting, baterainya awet, dan gampang dipakai. Lalu ada N-Series, yang membuat HP nggak hanya untuk SMS dan telepon, tapi juga untuk foto dan hiburan multimedia. Mereka punya ringtone khas yang langsung dikenali, game snack yang bikin kecanduan, dan desain yang tahan waktu. Tak ada kejayaan yang abadi. Perlahan, pesaing mulai bermunculan. BlackBerry datang dengan keyboard QWERTY, yang bikin para hobi ini bergantung pada ponsel mereka. Sony Ericsson menggoda dengan Walkman dan Cybershot, menawarkan musik dan fotografi di genggaman tangan. Motorola Razr membuat desain revolusioner yang tipis dan elegan. Semua orang ingin tampil keren dengan ponsel ini. Nokia yang sudah menguasai pasar mulai merasa aman, tapi mereka nggak sadar ancaman besar sudah datang. Tahun 2007, semuanya berubah. Steve Jobs merilis iPhone, dan dunia ponsel langsung terguncang. Dengan layar full touchscreen, tanpa keyboard fisik, dan App Store yang membawa ponsel ke level yang sama sekali baru. Android muncul, dan membuka peluang lebih besar bagi pengguna untuk memilih sistem operasi yang mereka inginkan. Samsung melesat dengan Galaxy Series. Dengan pendekatan agresif, mereka menghadirkan smartphone dengan teknologi canggih, desain premium, dan pilihan yang lebih variatif. Samsung gak cuma ikut, tapi benar-benar mengguncang pasar. Mereka terus berinovasi, memperkenalkan teknologi seperti layar AMOLED, pengisian daya nirkabel, dan kamera dengan resolusi tinggi yang nggak bisa ditemukan di banyak ponsel lain. Samsung tahu betul cara memanfaatkan kekuatan ekosistem Android, dan aplikasinya terus berkembang. Dengan Galaxy S Series, mereka membuat HP yang nggak hanya stylish, tapi juga punya performa dan fitur yang nggak kalah saing. Sementara itu, Nokia masih bertahan dengan Symbian, yang semakin kesulitan menghadapi perkembangan pesat di dunia smartphone. 2011, Nokia berusaha bangkit. Mereka bekerja sama dengan Microsoft dan beralih ke Windows Phone, berharap bisa kembali ke puncak. Desain ponsel mereka futuristik, tapi yang menjadi masalah adalah ekosistem aplikasi. Ponsel mereka nggak punya banyak pilihan aplikasi seperti iOS dan Android. Di sisi lain, iPhone dan Android makin merajai pasar. Orang-orang mulai meninggalkan Nokia satu persatu. 2014, Microsoft membeli divisi ponsel Nokia. Banyak yang berharap ini bisa menjadi awal kebangkitan, tapi kenyataannya malah semakin gelap. Windows Phone meski punya potensi, gak pernah bisa menyaingi dominasi Android dan iOS. Nokia yang dulu berjaya sekarang terpuruk. Tapi cerita Nokia belum selesai. 2016, AMD Global mengambil alih nama Nokia dan kembali ke Android. Mereka mencoba bangkit dengan desain yang membawa nostalgia dan sistem operasi yang lebih modern. Tapi tantangannya gak mudah. Dunia sudah berubah. Apple dan Samsung masih di atas, sementara Xiaomi dan Oppo semakin besar. Nokia melawan dengan segala yang mereka punya. Mereka berusaha tampil beda, dengan kualitas, daya tahan, dan pengalaman pengguna yang tetap khas. Namun, meski mereka mencoba bertahan, persaingan semakin ketat. Apakah Nokia bisa kembali ke masa kejayaannya, atau hanya akan menjadi kenangan belaka? Dari puncak kejayaan hingga terpuruk, dan mencoba bangkit lagi. Perjalanan Nokia adalah pelajaran tentang pentingnya beradaptasi dan bertahan. Mereka melawan keras, tapi apakah itu cukup untuk bertahan di pasar yang semakin sesak? Tulis pendapat kalian di komentar, apakah Nokia masih bisa bangkit?